Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-qaya wa bil khusus Allah Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif lubul usul wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum memulai pembahasan lubul usul, silakan mahasiswa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja seperti biasanya. Saya ada pertanyaan mengenai pembahasan yang masih ada korelasinya dengan pembahasan sebelumnya, yakni yang membahas tentang hukum-hukum, baik itu wajib, makruh, sunnah, dan seterusnya. Nah, di dalam kitab Kaukabus Sate, yaitu nazuman dari kitab Jamul Jawami karangannya Imam Suyuti, di sana itu ada nazuman mengatakan begini: wal fardu wal wajibu zu taradufi wa mala nu'manu ila takhalufi. Wal fardu utawi fardu kalau cara dimaknai, wal fardu utawi fardu wal wajibu lan wajib iku zu taradufi aan duweni kemiripan, keserupan. Nah, namun wa mala lan condong sapa an-nu'manu Imam Hanafi ila takhalufi maring persulayan, adanya perkhilafan. Nah, yang saya tanyakan itu kira-kira kalau dibahas dalam usul fikih itu faktor adanya khilaf bagi Hanafi itu apa kira-kira? Karena kalau dari Syafi'i itu kan fardu dan wajib itu sama, muradif. Tapi wa mala nu'manu ila takhalufi, kalau menurut Imam Hanafi itu adanya perbedaan. Nah, yang saya tanyakan itu faktor yang menjadikan alasan Imam Hanafi membedakan fardu dan wajib itu apa? Dan kedua, dari pembahasan ini, itu kalau kita tarik kepada takhrijul furu'nya, jadi usul fikih menuju furu'nya, itu furu'iyah apa saja yang terbangun dari teori ini? Furu'iyah yang lahir dari pembahasan wal fardu wal wajibu zutaraddufi wa ma la nu'manu ila takhulufi ini. Mungkin itu saja. Saya itu bingung karena satu pendapat mengatakan muradif, tapi satu pendapat itu mengatakan adanya perkhilafan. Saya mau tahu apa perkhilafan dari Imam Hanafi sehingga menimbulkan adanya ketidaksepakatan mengenai bahwa fardu dan wajib itu muradif. Mungkin dua pertanyaan itu saja yang dapat saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih pertanyaan dari mahasiswa semester 6 Trisakti memunculkan satu pertanyaan, yaitu mengenai lubul nusul wal asyafu tarajusul fardi wal wajib. Dalam lubul nusul halaman 12 mengatakan wal asyafu tarajusul fardi wal wajib. Lalu mengenai hal ini muncul Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan membawa nazam, yaitu wal fardu wal wajibu dzu ta'atusin wa qala Nu'manu tahallaha. Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jamul Jawami, beliau mengatakan wal fardu wal wajibu wa ma la nu'manu illa taharrus. Wal fardu wal wajibu wa ma la nu'manu illa taharrus. Ini adalah nazam yang menjelaskan lubul usul wal asyaf tarajusul fardi wal wajib. Muncul pertanyaan, apa faktor khilafiyah, apa sebab terjadinya khilafiyah di antara pendekar-pendekar usul fiqh mengenai apakah wajib dan fardu sama atau berbeda. Inilah yang memunculkan, inilah yang membuat ulama-ulama usul terjadi perbedaan pendapat. Lalu apa sebabnya? Lalu apa tahrijul furu' alal usul yang ditampilkan oleh Imam Islam dalam permasalahan ini? Sebelum menjawab pertanyaan
alangkah barokahnya membaca Lodul yang ditulis oleh Imam Sya'ariyah Al-Ansari. Lodul halaman 12. Wal asyahu ta'atu fil fardi wal wajibi wal asyahu ta'wiqal asyah itu ta'atu fil fardi itu ta'atu fil fardi murakisnya lafaz syar'u pada lafaz syar'u wal wajibi lan lafaz wajib. Dalam Nukul Imam Sya'ariyah Al-Ansari mengatakan lafaz syar'i dan wajib adalah sinonim, dua lafaz yang memiliki satu makna. Ini pendapat Syafi'iyah. Lalu mengenai definisi wajib atau fardu adalah hidayatullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtidaan jasiman. Ini makna syar'u dan wajib. Lalu Imam Sya'ariyah Al-Ansari mengatakan wal asyahu lafaz wal asyahu ini isyarat bahwa terjadinya persilatan, terjadinya silang pendapat terjadi antara Syafi'iyah dan Hanafiyah. Sebab lafaz al-asyaf ini adalah istilah yang digunakan oleh Imam Sya'ariyah Ansari untuk melukiskan, untuk mengisyaratkan bahwa khilafiyah ini, silang pendapat ini terjadi antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Lalu kelompok pertama yaitu kelompok Syafi'iyah mengatakan bahwa syar'i dan wajib adalah sinonim, muradif, dua lafaz memiliki satu makna. Satu makna yaitu hidayatullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina
iqtidaan jasiman. Lalu dalam riwayat Muslim mengatakan bahwa kelompok yang kedua, kelompok Hanafiyah, mengatakan bahwa lafaz fardu dan wajib tidak sama. Lalu muncul pertanyaan, apa pendapat Hanafiyah? Pendapat Hanafiyah mengatakan apabila dalilnya adalah dalil qat'i, maka dinamakan syar'i. Lalu apabila dalilnya adalah dalil dhanni, maka dinamakan wajib. Inilah pandangan, inilah wacana yang ada dalam kelompok Hanafiyah yang mengatakan wajib dan fardu adalah dua lafaz yang tidak sama. Apabila dalilnya adalah dalil qat'i, maka namanya syar'i. Dalil qat'i semisal dalam riwayatul Muslim atau dalam Bahrul Muhit, kitab Bahrul Muhit, semisal dalilnya adalah dalil Quran, dalil nas, maka dinamakan syar'i. Lalu apabila dalilnya adalah dalil dhanni seperti khabar wahid atau qiyas, maka dinamakan wajib. Sehingga kelompok Hanafiyah memiliki pandangan untuk level yang pertama adalah fardu, lalu level sebawahnya adalah wajib. Level pertama fardu sebab dalilnya adalah dalil qat'i, seperti dalil nas, seperti dalil hadis mutawatir. Lalu level sebawahnya namanya wajib. Wajib dalilnya hadis ahad atau dalilnya qiyas. Lalu kelompok Syafi'iyah menolak pendapat Hanafiyah sebab kelompok Hanafiyah untuk membedakan fardu dan wajib
melalui pendekatan ilmu tasyrif, ilmu bahasa tidak sesuai. Dalam Ghayatul Wujud, kelompok Syafi'iyah menolak kelompok Hanafi, sebab kelompok Hanafi tidak sesuai dalam ilmu tasyrif. Kelompok Syafi'iyah mengatakan bahwa kelompok Syafi'iyah sesuai dalam ilmu tasyrif, yaitu wajib yajibu wujuban wa mawjiban fahuwa wajibun wajaha mawjudun wajaha mawjibun jib la tajib mawjibun mawjibun mijabun, atau mudhofahnya wa ada yaitu iddatan wa mau'idan fahuwa wa'idun wa ja'a mau'udun itla ta'id mau'udun mau'udun mi'adun. Mina misal bab asyani wa yaitu illakan wa jabayatiku wujudan. Muncul pertanyaan, apa najam mina misal? Jawabannya fa'awalul anwa'i ma fa'an'u'il fasamil misalahu. Ini nazam yang menjelaskan hina misal. Kelompok Syafi'iyah mengatakan tasyrifnya wajibnya adalah wajibnya yajibu wujudan. Lalu seandainya lafaz wajib menggunakan masdar wujudan, ini maknanya syabdata, artinya baik dengan dalil qat'i atau dalil jali, maka namanya wajib. Tetapi seandainya wajib yang memiliki makna qat'a atau memiliki makna sya'ata, ini masdarnya wajibatan. Sehingga melalui pendekatan tasyrif yang paling kuat pendapat Syafi'iyah, wajibnya yajibu wujudan,
Masya wujudan ini maknanya adalah aisyabata sehingga lafaz wujudan ini boleh memakai dalil doni atau qat'i. Sebelum menjelaskan lebih mendalam alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memutolaah kembali mengenai i'rab. Wajibnya yajibu aslu yaujibu. Muncul pertanyaan, apa i'rab yajibu aslu yaujibu? I'rabnya hudifat al-wawu liwudu'iha baina adawatayya wa hiya al-fathatu wal asyratu. Yajibu aslu yaujibu. Hudifat al-wawu liwudu'iha baina adawatayya wa hiya al-fathatu wal asyratu. Wawu dibuang sebab posisi wawu ada pada fathah dan asyrah. Muncul pertanyaan, i'rab semacam ini apa alfiyahnya? Jawabannya min amudari'in min awa'an irjif wahida'in katim za'aflaraf irjif wahida'in irjif buang sirah swa'a amrin ing fi'il amr amudari'in utawa fi'il mudari' wa'adya ing lafaz wa'adya. Alfiyah ini menjelaskan fi'ilnya tidak misal seperti lafaz wa'ada, maka fi'il mudhari'nya fi'ilnya fi'il mudhari' dan fi'ilnya fi'il amr dan masdar ini wajib dibuang. Contoh, yajibu aslu yaujibu. Wawu dibuang liwudu'iha baina adawatayya wa hiya al-fathatu wal asyratu. Lalu dalam fi'ilnya fi'il amr wajibnya yajibu wujudan. Fi'ilnya fi'il amr jib aslu yujib. Ini wawu
dijual sedang sesuai wasiat alfiah Su'amin al-mujahidin min awa'ad Yudhid wa fitaidatin zaka'at Inilah lafaz wajahnya yang sesuai dengan masdar wujudan yang mana lafaz wajahnya memiliki makna syabdata dan ini boleh dengan dalil qat'i atau dalil dhanni. Syabdata ini umum baik dalil qat'i atau dalil dhanni. Lalu seandainya lafaz wajahnya menggunakan masdar wajibatan, maka ini tidak sesuai dalam lafaz yang dikehendaki, yaitu wajib. Sebab yang dimaksud wajib adalah lafaz yang dari masdar wujudan. Sedangkan Hanafiyah mengatakan wajibnya bermakna qat'a, ini masdarnya wajibatan. Sehingga seandainya masdarnya wajibatan lalu maknanya qat'a, ini tidak sesuai dengan pemahaman ilmu usul fiqh bahwa yang dimaksud wajibnya adalah wajib atau masdar wujudan. Inilah satu kelemahan kelompok Hanafiyah yang mengatakan bahwa wajibnya ini maknanya sya'odo, dan seandainya maknanya sya'odo berarti masdarnya wajibatan. Sehingga kelompok Hanafiyah memiliki pemahaman sya'odo ini maknanya qat'a, sehingga sya'odo adalah sesuatu yang pasti, lalu dengan adanya sesuatu yang pasti berarti dalilnya qat'i. Lalu sesuatu yang tidak pasti maka dalilnya dhanni, sehingga namanya wajib. Sehingga dalam kelompok Hanafiyah level pertama bawahnya
level sebawahnya namanya wajib. Lalu kelompok Syafi'iyah mengatakan seandainya wajib yang memiliki makna sya'oto jatuh dari satu level menuju level sebawahnya, ini masdarnya wajibkan. Sedangkan yang dikehendaki oleh kalangan umum adalah wajibnya yang masdarnya wujuban, wajibnya yajibu wujuban. Sedangkan tasrif yang dimiliki oleh kelompok Hanafiyah wajibnya yajibu wajibatan, bermakna sya'oto. Inilah nampak kelemahan kelompok Hanafiyah yang mengatakan fardu dan wajib adalah dua lafaz yang tidak sama. Fardu adalah amaliyah ibadah yang dalilnya qat'i, lalu wajib dalilnya dzanni. Lalu dari satu sisi Hanafiyah lemah dari pendekatan bahasa. Lalu dari hadis Imam Syar'afi dalam kitab Bahrul Muhit mengatakan pada suatu hari Nabi ditanya oleh A'rabi. Dalam kitab Al-Muhit, Nabi ditanya oleh A'rabi, qala hal alayya ghayruha, qala la illa an tatawwa'a, falam yaj'al bainal fardi wa tatawwi wasitatan. Balil khariju anil fardi dahilun fitatawwi. Dalam kitab Al-Muhit halaman 144 juz awal atau dalam Tasniful Masyamih mengatakan bahwa ada suatu hadis yang memperkuat pendapat Syafi'iyah. Pendapat Syafi'iyah yang mengatakan wajib dan fardu muradif ini diperkuat, didukung oleh hadis, yaitu ada A'rabi bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai masalah kewajiban. Lalu Nabi Muhammad mengatakan
kewajibannya adalah sholat, zakat, dan lain-lain. Lalu Arabi bertanya pada Nabi al-Ghairuhunna, wahai Nabi Muhammad, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban selain sholat, zakat, puasa? Nabi mengatakan la illa an tatawwa, tidak ada kecuali selain sholat, zakat, puasa, selain itu sunnah. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan bahwa selain wajib hanya ada sunnah. Sehingga Nabi Muhammad tidak mengatakan ada wajib, ada fardu, ada sunnah. Ini menunjukkan bahwa fardu dan wajib sama. Seandainya wajib dan fardu tidak sama, Rasulullah mengatakan fardu dan wajib. Tetapi Nabi Muhammad hanya menampilkan dua bahasa, wajib dan sunnah. Lalu Imam Syam'ani dalam kitab Amali yang ditulis dengan cara imla dalam Tasniful Masyami', Imam Syam'ani mengatakan Nabi tidak menampilkan wasithah, atau Nabi hanya mengatakan wajib dan sunnah, tidak menampilkan fardu. Ini isyarat bahwa fardu dan wajib adalah dua lafaz yang sama, sehingga wajib dan fardu maknanya sama. Lalu selain wajib, sunnah. Imam Syam'ani wahdaja al-Imam Abu Bakar as-Syam'ani fi amali bi hadisil a'rabi fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaj'al baina fardi wa tatawwu'i wasithatan bal adhala ulama akhrajahu min ismil fara'id fi jumlatil tatawwu'ati walau kana wasithatan la bayyanaha. Lau kana wasithatan la bayyanaha. Nabi hanya menampilkan wajib dan sunnah, sehingga lafaz fardu sudah masuk dalam wajib. Seandainya ada wajib dan fardu, Nabi Muhammad pasti menjelaskan. Tetapi
Nabi Muhammad tidak menjelaskan ini isyarat bahwa wajib dan fardu sama, sebab seandainya lafaz fardu dan wajib itu beda, Nabi Muhammad mengatakan wajib wal fardu was sunnah. Inilah alasan Syafi'iyah yang ditulis dalam Tasniful Masyamih, syarahnya Jam'ul Jawami. Lalu Imam Syafi'i dalam Bahrul Muhit. Ini hadis memperkuat dalilnya Syafi'iyah bahwa wajib dan sunnah, wajib dan fardu muradif. Sehingga Imam Jalaluddin As-Suyuti melalui nazam Jam'ul Jawami, beliau mengatakan wal fardu wal wajibu yutaratufa wa bala nu'manu ila taholaha wal fardu wal wajibu yutaratufa wa bala nu'manu ila taholaha. Fardu dan wajib muradif. Lalu wa malalan condong sapa nu'manu Abu Hanafiyah ila tahalafa maring bedane wajib lan fardu. Lalu dalam Thariqatul Wusul menampilkan pendapat Hanafiyah yang mengatakan fardu dan wajib tidak sama. Dalam Thariqatul Wusul yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alama Kiai Syahal Mahfud, halaman 26 dalam Thariqatul Wusul mengatakan pendapat Hanafi yang mengatakan wajib dan fardu tidak sama, melihat seandainya Syekh tidak mempercayai fardu, maka hukumnya kafir. Lalu seandainya Syekh tidak percaya dengan wajib, maka hukumnya tidak kafir. Bitakfir jahil awal nunasani wa idza ikhtalafa fil ahkami fala budda min ikhtilafin fil ismi tamyizan bainahuma. Kelompok Hanafiyah
mengatakan fardu dan wajib tidak sama, sebab dalam mutum fikih, siapa yang tidak mempercayai fardu, yaitu dalil qat'i, maka bisa kafir. Tetapi andaikan syekh tidak percaya dengan wajib, tidak memiliki hukum kafir. Dengan adanya perbedaan hukum inilah kelompok Hanafiyah mengatakan fardu dan wajib tidak sama, sehingga kelompok Hanafiyah memiliki dalil, memiliki dua hujjah. Yang pertama, bahwa fardu adalah hukum yang dalilnya qat'i, seperti faqra'u ma tayassara minal Qur'an, sehingga jalan Hanafiyah dalam sholat membaca ayat selain Fatihah ini wajib, ini fardu, harus dilakukan. Lalu mengenai hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ini termasuk wajib sebab dalilnya doni, sehingga seandainya sholat tanpa Fatihah, kelompok Hanafiyah mengatakan sholatnya tidak batal, tetapi pelaku musholli mendapat dosa. Sebab hadis yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, ini hadis dhanni atau hadis ahad, sehingga namanya wajib atau bukan fardu tetapi wajib. Wajib adalah sesuatu yang levelnya jatuh dari fardu, jatuh ke bawah menjadi wajib, sehingga Hanafiyah memiliki pemahaman fardu level yang pertama al-qat'a, sehingga level pertama ini dalilnya harus qat'i. Lalu ketika syahadu jatuh dari level jatuh ke bawah, ini namanya wajib. Wajib adalah sesuatu yang jatuh dari level atas ke bawah. Sebab wajib maknanya syahadu. Ini pandangan Hanafiyah. Lalu seandainya wajib bermakna syahadu,
Ini kelemahannya adalah masdarnya wajibatan. Padahal yang dibahas adalah mengenai wajib yang masdarnya wujudan. Lalu mengenai tahrijul alal usul, kelompok Hanafiyah mengatakan pendapat Syafi'iyah tidak sesuai usul fiqhnya. Usul fiqh Syafi'iyah mengatakan wajib dan fardu sama, tetapi dalam furu'iyahnya berbeda. Ini adalah salah satu kelemahan atau salah satu mukhalif lil qaidah. Imam Sya'riyah atau dalam Bahrul Muhit menampilkan syuru'iyah yang tidak sama dengan usul fiqhnya. Syafi'iyah memiliki syuru'iyah idza qala at-talaqu lazimun li aw wajibun alayya tuliqat syawjatuhu lil urfi inilah bima idza qala syaraja alayya li'adamil urfi suyi. Dalam kitab Tamhid, Imam Isnawi menampilkan syuru'iyah yang tidak sama dengan usul fiqh. Kelompok Syafi'iyah mengatakan fardu dan wajib sama. Tetapi dalam syuru'iyah ternyata fardu dan wajib berbeda. Contoh semisal syair mengatakan wajib alayya atau latu wajib alayya, ini tolaknya syah. Wajib atau latu alayya, ini tolaknya syah. Tetapi seandainya lafaz wajib diganti farada, maka tolaknya tidak syah. Ini berarti syuru'iyah yang ditampilkan oleh Syafi'iyah tidak sama dengan usul fiqhnya. Dalam kaidah fiqh, Syafi'iyah mengatakan fardu dan wajib sama. Tetapi kenapa dalam furu'iyah wajib dan fardu tidak sama? Tidak sama ini nampak sekali dalam contoh seandainya Syekh mengatakan pada istrinya at-tolak wajibun, maka tolaknya syah. Tetapi seandainya lafaz wajibun diganti farada, maka tolaknya tidak syah. Inilah salah satu sanggahan
Kelompok Hanafiyah menolak pendapat Syafi'iyah yang mengatakan bahwa kaidah usul Syafi'iyah dengan Syuru'iyah tidak sama. Lalu apa jawaban Syafi'iyah? Syafi'iyah mengatakan kelompok Anda juga sama. Contoh mengenai mengusap rambut. Dalam Royatul Usul, Syafi'iyah membalas soal sanggahan Hanafiyah. Kelompok Anda, wahai Hanafi, Anda mengatakan usul fiqh fardu jalannya qat'i. Lalu seandainya jalannya jeli, maka namanya wajib. Lalu mengapa dalam masalah mengusap rambut Anda mengatakan adalah fardu, padahal mengenai mengusap rambut dalilnya doni. Ini kelompok Syafi'iyah membalas sanggahan kelompok Hanafi. Naqadu aslamu fil asya' minha ja'luhum masya ruk'i rasi fardan ma'a annaha lam tasjud bidalilin qat'iyyah. Kelompok Syafi'iyah melakukan sanggahan atau menolak kelompok Hanafi mengusap seperempat kepala. Kelompok Hanafiyah mengatakan ini fardu, padahal dalilnya adalah doni. Sehingga kullu qaidatin istisna'un, setiap kelompok yang memiliki kaidah ada istisna'nya. Lalu dalam Lughul Usul mengenai masalah Fatihah tidak membaca Fatihah, kelompok Hanafi sholatnya tidak batal. Dalam Royatul Usul ini termasuk pembahasan yang sudah keluar dari wilayah pembahasan usul fikih. Anna tarkal Fatihah minas sholat la yufsiduha indahu ayatunana la yazulu fi annal hilaf lafdiyat li'annahu hukmun fiqhiyyun la ta'ala lahu fi tasmiyati. Mengenai kelompok Hanafiyah meninggalkan Fatihah sholatnya tidak batal, ini termasuk pembahasan fikih. Artinya
sudah keluar pada pembahasan usul fikih, sehingga kelompok Hanafiyah yang mengatakan wajib dan fardu khilaf maknawi ini ditolak. Khilafiyah antara Syafi'iyah dengan Hanafi, satu kelompok mengatakan khilafnya khilaf lafaz, yaitu khilaf mengenai istilah, sehingga mengenai permasalahan fikih yang berbeda jauh dengan Syafi'iyah ini tidak dibahas, sebab mengenai pembahasan fikih ini sudah keluar dari pembahasan apakah fardu dinamakan wajib ataukah wajib dengan fardu tidak sama. Satu kelompok mengatakan khilafnya adalah khilaf lafzi, lalu satu kelompok mengatakan khilafnya maknawi. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.